Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabar kalian pada kesempatan kali ini? Semoga semuanya sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan memulai praktik persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi ini merupakan langkah awal pencatatan siklus akuntansi. Pencatatan siklus akuntansi itu sendiri nanti akan dimulai dari jurnal umum dan ditutup dengan pembuatan laporan dan ditutup lagi, diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup dan jurnal pembalik. Sebelum kita masuk ke dalam siklus akuntansi, transaksi yang terjadi dalam perusahaan itu akan dicatat dulu ke dalam persamaan dasar akuntansi. Baik, mari kita saksikan setahap demi setahap bagaimana cara pencatatan persamaan dasar akuntansi. Pada umumnya, pencatatan persamaan dasar akuntansi itu dimulai dari penyajian data transaksi. Penyajian data transaksi pada umumnya dibuat selama 1 bulan, karena setiap akhir bulan perusahaan akan membuat laporan sementara. Kemudian bulan berikutnya pada tanggal 1, saldo dari bulan sebelumnya pada akhir bulan akan dibawa pada bulan berikutnya, sehingga akan nampak pada tanggal 1 setiap bulan itu saldo atau posisi keuangan bulan sebelumnya. Baik, ini Ibu sudah sajikan sebuah data transaksi dari penjahit sejahtera. Karena fokus akuntansi kita adalah akuntansi jasa, maka yang ditampilkan di sini semuanya perusahaan jasa. Sedangkan perusahaan dagang nanti akan kita pelajari pada semester 2. Hanya berbeda sedikit antara akuntansi perusahaan jasa dengan perusahaan dagang sebetulnya. Kalau pada akuntansi perusahaan jasa tidak mengenal ada persediaan barang dagangan, karena memang yang dijual bukan barang dagangan. Kalau perusahaan jasa yang dijual jasa, sesuatu yang sifatnya abstrak atau tidak terlihat, sehingga tidak perlu ada stok barang dagangan. Sedangkan pada perusahaan dagang, persediaan barang dagangan wajib harus ada, karena perusahaan itu tidak memiliki produk. Sewaktu-waktu penjualan ada permintaan dari pelanggan, itu tidak boleh ada produk yang kosong, bisa menimbulkan kekecewaan pada pelanggan. Selain persediaan barang dagangan, perbedaan yang lain pada perusahaan dagang nanti ada akun pembelian bahan baku. Sedangkan pada perusahaan jasa tidak ada akun pembelian bahan baku. Adanya pembelian perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Baik, perusahaan jasa yang saya sajikan pada kesempatan kali ini adalah penjahit sejahtera. Penjahit sejahtera ini mendirikan perusahaannya pada tanggal 1 Januari 2020. Pemiliknya bernama Ibu Kartika. Transaksinya dimulai pada tanggal 1 Januari, di mana Ibu Kartika menyetorkan uangnya senilai 10 juta rupiah sebagai modal awal. Saya tegaskan kembali, ketika Ibu Kartika menyetorkan uangnya senilai 10 juta rupiah kepada perusahaan penjahit ini, perusahaan sejahtera ini, maka otomatis uang 10 juta rupiah ini bukan lagi menjadi milik Ibu Kartika. Uang sebesar ini sudah menjadi milik perusahaan. Sehingga ketika suatu saat Ibu Kartika mengambil uang perusahaan, itu tetap harus dicatat. Dan itulah yang kita sebut sebagai prive. Kemudian transaksi tanggal 2, transaksi tanggal 5, transaksi tanggal 10 dan seterusnya sampai dengan terakhir transaksi tanggal 28 Januari. Baik, bagaimana pencatatan
dari setiap tanggal itu secara kronologis ke dalam persamaan dasar akuntansi, mari kita lihat. Ketika penyajian data ini sudah selesai 1 bulan, biasanya dari data transaksi di atas itu kita disuruh membuat persamaan dasar akuntansi yang diperlukan. Membuat persamaan dasar akuntansi yang diperlukan. Maksudnya bagaimana? Antara satu soal atau satu penyajian data dengan penyajian data yang lain bisa jadi berbeda kolom-kolomnya sesuai dengan kebutuhan. Makanya sebelum kalian mengerjakan soal persamaan dasar akuntansi, pastikan dibaca dulu secara keseluruhan. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal terakhir transaksi di bulan itu. Kolom-kolom apa yang diperlukan, itu yang nanti kita buat. Yang tidak diperlukan, tidak usah. Nah, dari data yang sudah kita tampilkan tadi, ternyata kolom-kolom yang diperlukan ada 5. Ada 5 kolom utama dan ada 3 kolom tambahan. Kolom utamanya dari unsur harta itu ada 3, dari unsur hutang dan modal ada 2. Dari unsur harta atau aktiva, penyajian data tadi hanya menyebutkan kas, kemudian peralatan dan perlengkapan. Tidak ada akun yang lain. Jadi tidak dijumpai piutang dagang misalnya, tidak dijumpai wesel tagih, juga tidak ada. Jadi kita hanya membuat 3 kolom utama ini pada sisi aktiva. Kemudian pada sisi pasifa hanya 2 kolom, yaitu hutang usaha dan modal. Hutang yang mestinya ada hutang lancar dan hutang tetap, di data yang disajikan tadi hanya beberapa transaksi dan itu tidak menyebutkan hutang tetap atau hutang jangka panjang. Maka kita cukup menyebutkan 1 saja, yaitu hutang usaha. Modal juga demikian, tidak dibedakan antara modal sendiri dan modal asing. Maka kolom modal cukup 1. Sedangkan kolom tambahannya atau kolom pendukungnya ada 3. Yang pertama adalah nomor. Ini untuk mencatat nomor transaksi yang tadi disebutkan. Kemudian berikutnya tanggal. Tanggal juga sama untuk mencatat tanggal transaksi secara kronologis. Kemudian di sebelah kanan ada kolom keterangan. Ini boleh dibuat, boleh juga tidak. Kalau dibuat ini nanti akan berisi tentang keterangan dari setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan.